Oke baik, balik lagi di channel gue. Hari ini gue mau ngasih tahu tips cara ngilangin gatel sama bersihin kuas. Jadi kan di komen-komen tuh gue perhatiin banyak yang komentar kayak gitu, kayak bang, cara bersihin kuas dong, bang tips biar nggak terlalu gatel dong. Nah ini gue kasih tahu tipsnya. Tapi gue minta jangan ada yang di skip biar lu nggak salah paham. Tonton sampai habis, dengerin baik-baik omongan gue ya kan. Ya ilah anjir. Dah pokoknya gitu dah. Yuk masuk videonya. Nah, jadi yang mau gue bahas pertama itu adalah cara ngilangin, bukan ngilangin sih, apa lebih tepatnya tuh ngurangin rasa gatelnya. Pertama, gue biasanya sebelum ngampas itu suka pakai body lotion. Body lotionnya bebas, kalau gue pakai yang ini. Nah, itu kayak gitu tuh. Terus habis ngamplas, kalau udah selesai gue suka ngebilas badan gue dari debu-debunya. Terus kalau habis mandi, ini habis mandi kayak jadi kayak bocah kecil lagi, gue pakai bedak ini. Contoh bedaknya lagi di bawah nyokap gue lagi keluar, dia juga kayaknya ngerasain gatel-gatel deh semenjak gue main karbon. Jadinya itu sebenarnya dia yang beli bedaknya, cuman gue suka minta karena emang enak sih, nggak terlalu gatel kan rasanya. Terus ada saran juga, gue pernah dikasih tahu itu pas mandi ngebilas nyuci badan gitu pakai sampo. Cuman kalau pakai sampo kayaknya gue ngerasanya nggak enak, badannya jadi licin, jadi kayak belut. Jadi gue lebih suka pakai body lotion dulu sebelum ngamplas, habis mandi baru pakai bedak, jadi kayak bocah. Caranya ya lu nggak usah dijelasin juga tau lah, harusnya dipakai body lotion ya udah seluruh badan gitu kan. Gue nggak bisa sambil nyontain, jadi kayaknya ya udah lu tau lah harusnya caranya kayak gimana. Terus sama bedaknya juga sama, seluruh badan aja udah pokoknya kayak bocah dah. Asal jangan main langsung, habis pakai bedak jangan langsung main keluar, malu ntar dikatain kayak bocil. Oke, sekarang bahas tips ngurangin gatel. Udah, kita lanjut ke bersihin kuas. Oke, ini karena di luar lagi hujan deras, gue gak tahu suara gue bakal kedengeran jelas atau enggak, jadi kayaknya pindah ke dalam aja kali ya. Ntar gue bawain dulu. Ya, mantap sekali, segala tumpah. Nih, jadi ini air yang tumpah barusan. Ini tuh kuas gue rendam thinner. Thinnernya pakai apa? Ini sebenarnya thinner ND. Gue nyari yang murah aja sih, kayak ya udah cuman buat bersih-bersih doang kan. Ada kalau lu mau pakai thinner yang bagus bisa, cuman kayak tuh contohnya thinner Piu kayak gitu, cuman sayang. Nah, sedikit bocoran kenapa gue beli clear kayak gitu. Dan ini juga nggak gue selesain karena gue lagi nunggu kompresor. Jadi biar hasilnya maksimal, garapan gue akhirnya memutuskan untuk beli kompresor. Cuman karena kompresor belum pada datang, yang datang malah clear duluan. Jadi ini project gue tunda dulu, gue nggak tahu lanjutin part 2 nya kapan. Jadi mohon bersabar aja nunggu project tangki part 2. Tapi ini udah tinggal nge-clear doang sih. Oke, kita lanjut bahas ke topik utamanya, yaitu bersihin kuas. Nih, malah tumpah lagi. Jadi ini semua. Kalau gua biasanya tuh kuas habis dicor, habis make, gua rendam pakai thinner. Kan sekarang nih gua mainnya pakai thinner polyester. Jadinya kalau pakai polyester tuh aman. Yang penting ngebersihinnya pakai deterjen tuh sampai bersih banget. Kalau lu misalnya pakainya epoxy resin, pengalaman gue tuh cuman bisa 3-4 kali pakai doang. Habis itu nanti medianya itu kalau pernah kerendam thinner, pas lu ngeles di media jadi bolong-bolong. Kalau ada contohnya, fotonya gue cantumin nanti fotonya. Pas si bolong-bolongnya itu, gue nggak tahu masih ada apa enggak fotonya. Jadi ini sekarang kita mau bilas dulu pakai deterjen. Ini kan masih baru direndam thinner nih, masih ada bekas-bekas resin yang jadi ngegumpul gini. Ini karena udah berhari-hari gue rendam thinner. Kalau misalnya lu pakai nih ngecor set, udah kelar ngecor, giniin aja. Ini misalnya ada thinner, ada resinnya ya, lu kosek-kosek dulu ke kardus biar si resinnya berkurang. Kalau udah berkurang baru celupin ke sini. Ini kuas habis gue bersihin kemarin, udah gue bilas pakai deterjen, jadinya kayak baru lagi. Ini kalau yang masih ada resin nih,
Nih kalau nggak percaya gue kasih lihat kardus yang biasa gue pakai buat ngolesin resin. Jadi gue biasa habis ngecor gue oles-oles di sini dulu kuasnya. Ini tuh sisa-sisa resin dari kuas. Habis di oles-oles di sini baru cemplungin ke thinner. Kayak gitu ceritanya. Nah, kalau udah direndam, usahain direndamnya ya kayak misalkan ngecor nih sehari 2 kali. Berarti butuh 2 kuas. Udah ngecor selesai rendam, besoknya pas mau pakai baru dibilas pakai deterjen. Sekarang kita lanjut ke cara ngebilasnya. Nah, jadi gua ini jadi kamar mandi. Sekarang kita mau bilas dulu. Nih, kalau resin yang kena thinner pasti jadi kayak gini ngegumpal. Ini bisa dipakai lagi. Cuman kalau lo pakai polyester sih pasti aman. Kalau pakai epoxy resin ya kayak tadi gue bilang paling cuma bisa 3-4 kali pakai doang. Caranya gampang nih, tinggal disikat-sikat aja. Pakai deterjen. Gue ambil deterjennya dulu. Ini deterjen ya, bebas deterjennya merek apa. Yang penting tuh ya bilasnya yang bersih, nyikatinnya. Nah, kalau udah disikatin semua, pastiin kayak di dalamnya itu bersih dari sisa-sisa resin yang ngegumpal. Bisa disikat-sikatin kayak gini, atau nggak bisa diremat-remat gitu. Pokoknya sampai sisa-sisa yang kayak apa ya, nanti kalau lu lihat juga pasti kelihatannya kayak ketombe gitulah, nempel ketombe di rambut gitu loh, putih-putih gitu. Caranya dia tinggal bilas pakai air. Ini semoga HP gue nggak kesiram. Proses ngebilas ini ya lu juga harus teliti, harus sampai bersih banget. Untuk meminimalisir nantinya ada, gue pernah waktu itu ada sisa resin ya, jadi dia putih-putih gitu di medianya nempel karena resin yang ngumpul ini kurang bersih. Waktu pas ngebilas gini ya, bisa sampai disikat lagi biar yakin. Nih, ntar gue matiin dulu air. Contoh yang gue bilang putih-putih nempel tuh. Ini nih harus benar-benar bersih. Dia gampang kok copotnya, tenang aja. Ditarik gini juga copot. Tuh kan. Ini di dalam-dalam sini nih, gue buka tuh. Ini tuh harus benar-benar bersih. Oh, dia tuh udah nggak lengket, nggak nempel ke tangan atau ke apa. Cuman kalau nanti lu ngebilas masih ada kayak gini, suka jadi kayak putih-putih medianya, karena si ininya copot, terus nempel di media, yang akhirnya garapan lu jadi kurang clean karena ada kotoran gitu. Jadi caranya yang bilas yang benar. Aduh, celana gue basah guys. Nih, bersih kan tuh. Pokoknya bisa diulang-ulang aja terus kok sampai yang penting bersih. Sekarang gue mau bilas dua ini dulu, habis itu kita lanjut ke depan. Nah, jadi ini kuas yang barusan udah gue cuci-cuci tuh, dia masih tetap lembut, cuman ya emang nggak serapih yang baru. Kalau yang baru tuh kan masih pada lurus, nggak ada yang kusut kayak kesikat-sikat. Bedanya itu doang sih, cuman masih bisa dipakai. Mungkin kalau misalnya nanti lo ada yang mau nyoba, terus misalnya kan habis direndam, disikat deterjen, udah bersih tapi kok masih keras, itu bisa
lu tuang lagi thinner ke gelas baru. Ini kan misalnya udah bekas perendaman, lu tuang thinner ke gelas baru yang masih bersih, lu celup dulu. Pokoknya itu tuh masih sebenarnya yang bikin keras tuh masih ada sisa-sisa resin sedikit, jadi lu celup ke thinner baru. Habis itu habis dicelup di gini-giniin aja dulu nih ke kardus atau ke apa gitu kan. Nah setelah di apa ya bilangnya gini ya, dikosek-kosek dan terserah lu lah apalah namanya. Habis diginiin baru lu cuci lagi tuh, lu bilas lagi pakai deterjen buat ngilangin sisa thinnernya. Setelah itu udah deh, pasti kuas lu bakal bersih. Tinggal dikeringin sebelum make buat ngoles nih, harus bener-bener kering, jangan ada sisa-sisa airnya. Kalau gue biasanya kalau mau ngeringin tuh gue kipasin, posisinya begini, posisi kuasnya berdiri terus taruh di kipas. Karena kalau misalnya naruh kipasnya, kan kipas gue modelnya, bentar gue kasih lihat dulu, kalau terlalu bingung lagi kok gimana cara naruh kuas berdiri. Tuh kipas gue kan kipas kayak gitu tuh, itu kan bisa diputar dengak jadi kayak exhaust. Gue pernah dulu naruhnya begini, emang kuas, bulu-bulu kuasnya tuh kering, cuman di dalam sini nih, di sela-sela kayunya ini masih ya, pokoknya di dalam sininya tuh ada air. Jadi pas gue ngolesin gini, bentar ada geledek, pas gue ngolesin air yang dari dalam sini turun. Makanya gue sekarang kalau ngeringin kuas, gue taruh kipas terus posisinya gue berdiriin gitu, biar si airnya dari sini turun, bulunya kering. Kalau ada yang bilang ini mah kuasnya diganti yang baru, nih gue ambil contoh kuas baru nih buat perbandingannya ya. Ini kuas yang baru, warnanya masih kayak bening, bulunya tuh masih ini lembut banget. Emang kalau kuas baru ya wajar lah, orang namanya juga belum dipakai kan, masih pada lurus tuh. Ini kuas yang pernah dipakai dan dicuci, fokusnya nggak mau ini loh, cuman masih enak kok tuh, masih aman lah buat ngoles-ngoles resin mas. Tuh kayak gitu dah. Mungkin kalau video ini kurang jelas penjelasan gua, belibet atau gimana, lu bisa tanya aja langsung ke gua, bisa lewat DM, lewat komentar video, pasti gua balas kalau gua lagi free. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you yang udah nonton sampai habis.